Lo nyoba ga? Kok diem aja, Alvarendra? Godanya. Belum tune on juga tuh tetit. Keke Anton sembari memasukkan KTP-nya ke dalam dompet. Alvarendra atau yang sering dipanggil Alva hanya melirik tajam lalu mengabaikannya. Sudah biasa diceng-cengin begitu. Ada untungnya abang lo punya klub war. Anwar tersenyum bangga. Ya dong, berkat gue lo pada bisa masuk lewat pintu belakang, tapi ingat. Kalau ada polisi jangan bawa-bawa abang gue. Peringatnya. Tenang aja, yang penting mah. Asoy geboy, Anton bergerak seperti sedang berkuda dengan perempuan. Alva tidak merespon, dia hanya diam dan fokus pada rokoknya yang akan habis. Tak lama dia matikan, tanpa peduli dengan celotehan mereka. Tawuran besok jadi ga? Anwar bertanya pada Alva. Di lapangan desa X. Gak terlalu banyak warga. Alva beranjak. Gue cabut, lo semua lanjut ke klub atau apa terserah. Gue harus nyetor muka dulu ke bokap, nyokap. Jelasnya dengan malas. Ya elah, baru mau gue ajak naik mobil nyari cewek di jalan, keluh Anton. Alva tidak peduli karena dia tidak minat jika pada akhirnya mereka hanya menjadikannya lelucon. Bun, kayaknya aku ada masalah. Alva terlihat mengunyah santai cemilan oleh-oleh dari ayah dan bundanya. Masalah? Vicky mendekati anak dan istrinya untuk ikut bergabung dalam percakapan. Soal tawuran? Ayah potong uang jajan kamu. Tegasnya. Bukan, yah. Lalu, masalah kelamin. Vicky dan Ayu terdiam saling pandang sejenak. Ada apa? Vicky bertanya serius. Gak wajar, nonton film dewasa pun gak bangun. Jelasnya dengan tenang terkesan datar. Bahkan tidak malu membahasnya. Ayu dan Vicky jelas langsung paham. Apa benar kata dukun waktu itu, ya? Ayu terlihat gelisah tak nyaman. Yang mana, Bun? Itu loh, kita tinggal di perumahan X yang di kota X, kita tetanggaan sama dukun. Alva mengernyit, dukun. Ternyata dukun itu sungguh ada. Jika ada, Anton dan Anwar pasti akan berilmu kebal ke sana. Ada apa, Bun? Apa kalian berurusan sama dukun? Todong Alva. Enggak gitu, Bunda juga gak paham. Dia cuma lihat kamu bayi terus bilang gini. Anakmu memiliki kutukan, dia sedikit spesial. Tali merah yang begitu kuat dan satu, begitu. Tanpa jelasin. Alva malas mendengarnya. Dia pikir apa? Dia tidak percaya hal begituan. Besok pulang sekolah, aku ke dokter jadi pulang telat. Alva akan mencari tahu ke yang pasti-pasti saja. Wah, lagi dibully tuh. Anton menunjuk dengan dagunya sambil duduk di kursi kantin dan terus menonton dengan heboh ciri khasnya. Alva hanya melirik sekilas lalu mulai mengaduk mie ayam plus bakso itu. Ini yang berbeda di sekolah umum biasa. Alva tidak cocok berada di sekolah internasional. Terlalu kaku dan fokus belajar, makanya dia SMP memutuskan untuk sekolah umum biasa hingga bertemu dengan Anton dan Anwar yang satu SMA lagi. Dia cewek, kasihan. Anwar berkomentar lalu mulai fokus pada makanannya juga. Alva menoleh sambil mengunyah, melihat bagaimana cara geng Black tengah memalak dan mencolek-colek gadis itu. Geng tercupu. Komentar Alva. Bener, masa korbannya cewek, galakik banget. Anton menyahut lalu mulai mengaduk bakso dengan banyak toge kesukaannya. Kita juga galakik, gak bantuin soalnya. Sindir Anwar. Alva tersenyum miring dengan alis tertukik merasa tertantang. Lo mau gue turun nih? Tantangnya. Iyalah, mereka kan lumayan segan sama lo, balas Anwar. Alva mangut-mangut.
Memakan cepat makanannya tanpa banyak cincong lalu meneguk segelas teh manis dingin. Gue beraksi dulu, Alfa melompat melintasi kursi panjang itu. Anwar dan Anton hanya mengunyah sambil menatap kepergian Alfa hingga sampai pada tempatnya. Mereka akan menonton dulu, jika genting baru akan maju. Ngapain? Tanya Alfa datar namun tatapannya menyorot tajam yang membuat mereka agak sedikit ciut dan terintimidasi. Al. Segan John. Kalian ganggu gue makan, lain kali cari tempat jangan di kantin. Tegur Alfa lalu melirik pada perempuan yang menggigil ketakutan. Kacamata cupunya dia benarkan dengan jari gemetar. Bukan soal wajahnya yang mengganggu karena ada beberapa jerawat dan tidak dipoles make up sedikit pun. Tapi lehernya. Alfa terdiam dan menelan ludah. Rasa apa itu? Kenapa hanya dengan leher Alfa merasakan tubuhnya berdesir aneh? Jantungnya berdebar. Jantungnya berdebar. Alfa berdehem pelan. Bubar. Tegasnya. Oke, kalem, Al. Kita cabut. Alfa masih terpaku melihat leher itu. Siapa nama lo? Tanyanya lalu melirik name tag. Viana Aurora. Gumamnya. Alfa kembali merasakan desiran aneh. Leher itu masih membuatnya tak bisa berpaling. Viana mengusap gelisah lehernya. Kenapa tatapan Alfa bagai laser begitu pada lehernya? Viana yang takut refleks menarik ikat rambutnya hingga rambut itu tergerai panjang. Alfa semakin menatap lekat. Leher itu tertutup sebagian rambut, semakin cantik. Terima kasih, udah nolong. Viana bergegas melewati Alfa namun Alfa cekal. Gue gak lagi nolong, lo kelas berapa dan kelas apa? Viana mengatur nafas, dia semakin gugup. 11A. Cicitnya. Alfa melepaskannya lalu menatap sekeliling. Banyak pasang mata menatap penasaran padanya dan Alfi. Posisi di tengah kantin memang terlalu mencuri perhatian. Anjir, bener bangun. Anwar dan Anton melihat Alfa yang menyentuh area pribadinya sendiri. Alfa terlihat senang dan takjub. Mengusap jagoannya tanpa malu dilihat kedua sahabatnya. Senyum Alfa terlihat menjadi menyeramkan. Terlihat penuh dengan ambisi terlampau bahagia, bagai menemukan harta karun. Dia. Cewek cupu itu, cuma lihat lehernya gue keras gini. Cewek yang lo bantu tadi di kantin. Pantes aja. Celoteh Anton. Tapi, Al. Kok gak tidur-tidur? Bentar lagi masuk kelas, masa celana lo kembung, mending punya si Anton mini. Anjing lo. Semprot Anton. Alfa juga heran. Gue gak masuk. Lalu mulai berolahraga, mencari cara lain agar miliknya kembali tidur. Anak kita tersiksa, Bun. Vicky sudah mencoba membantu anaknya. Bahkan dengan cara terlarang. Menyewa wanita ahli. Sudah berhari-hari Alfa merasakan ngilu dan miliknya agak membengkak karena sulit pelepasan walau sudah di K0C *K dan sebagainya. Dokter pribadi pun kebingungan, dicek secara medis normal. Bahkan sampai 2 kali pengecekan. Kita cari rumah gadis yang diceritakan Alfa, kita udah hubungin Mbak Dukun juga, kita ikutin aja. Masalahnya, keluarga gadis itu akan sangat keberatan, ayah. Mereka masih sekolah. Terus kita jelaskan hal di luar akal apa mereka akan percaya. Kita akan dianggap gila. Kita coba dulu, percaya sama, ayah. Dan keduanya mulai meminta informasi kepada pihak sekolah. Alamat Viana pun ditemukan. Dengan segera mereka pergi dengan banyak membawa makanan. Apa? Mah? Aku masih sekolah, lirih Viana dengan suara bergetar tak percaya dengan tingkah Sally dan Johan. Orang tua macam apa yang dengan mudahnya tergiur sogokan uang dan makanan? Bahkan ini pertama kali mereka bertemu.
Bapak tidak bisa membiayai sekolahmu, Viana. Lihat, Bapak sudah tua. Viana menatap sedih dan kecewa. Padahal selama ini dia berjuang belajar agar mendapatkan beasiswa dan semua berjalan lancar. Kenapa hanya dengan uang yang berjumlah 100 juta itu mereka dengan mudahnya menguburkan mimpinya yang dia bangun sendiri? Aku gak mau. Lebih baik aku pergi dari sini. Ini pertama kalinya Viana bisa melawan walau tidak berani mengeraskan suaranya. Selama ini dia selalu dibedakan, direndahkan, disakiti oleh keluarganya sendiri. Tidak sanggup lagi. Viana. Johan terlihat marah namun menahan tangannya untuk tak memukul seperti biasa. Kenapa gak Kak Tiara aja? Lirih Viana dengan tangis terseduh-seduh menyesakan. Kenapa harus selalu Viana, Mah, Pak? Apa Viana anak tiri? Suaranya tercekat menahan sesak menekan dada. Vicky diam walau dalam hati iba melihat gadis kurus yang menangis seterluka itu. Ayu bahkan sudah menangis. Tersentuh setiap ucapan Viana yang penuh luka. Ayu iba. Ayu ingin merengkuhnya dan meyakinkannya bahwa mereka akan menjamin kebahagiaannya asal membantu Alfa. Namun belum saatnya. Ayu melirik Vicky. Dia memilih pamit dan membiarkan keluarga itu menyelesaikan masalah dan mempertimbangkan tawarannya. Anak itu sering dipukul, astaga. Ayu meringis iba. Membaca setiap informasi yang dia dapat dari orang suruhan suaminya. Kasihan sekali gadis itu, lirihnya sendu. Alfa mendengarnya dengan mata terpejam. Datangi dia, Alfa, dan yakinkan dia. Bunda, tidak. Kita akan berusaha membahagiakannya. Alfa membuka matanya. Aku gak kenal dia, kenapa harus aku cuma butuh dia biar sembuh, selebihnya. Ayu memukul lengan Alfa. Kamu ya? Dia nanti jadi istri kamu. Jelas kamu harus bahagiain dia. Mau kamu kesakitan dan terus keras gitu? Udah tahu kata Mbak Dukun itu kutukan. Omelnya. Alfa mendesis sebal. Terserahlah, soal membahagiakan itu pikirkan nanti. Gue udah bantu lo. Alfa tengah bersandar di kepala ranjang. Aneh emang, tapi katanya ini kutukan. Malas Alfa menjelaskannya. Viana hanya menunduk dan sesekali membenarkan kacamatanya. Dia duduk dengan tidak nyaman karena mereka orang asing yang dipertemukan secara tiba-tiba. Alfa menatap penampilan Viana. Rok bermotif bunga kecil berwarna kuning di bawah lutut. Atasnya kaos polos yang lusuh dan sandalnya terlihat sama lusuh. Apa sungguh dia akan menikahinya? Lo bisa gapai impian lo, pernikahan ini hanya sebatas agama. Gak akan tercatat di hukum. Kita bisa sekolah biasa, tapi rahasia. Viana semakin gugup di tempatnya. Dia tetap tidak mau. Mendengar penjelasan mengenai tugasnya dan alasannya sungguh tidak masuk akal. Alfa kini duduk dengan kedua kaki turun dari ranjang. Posisinya itu membuat Alfa dan Viana berhadapan dengan cukup dekat, kaki mereka bahkan bersentuhan. Bantu gue, mohon Alfa dengan terpaksa, dia sungguh tersiksa. Viana menatap kaget saat dua jemarinya digenggam begitu erat. Tatapan Alfa terlihat memelas tersiksa. Viana kembali tersentak saat Alfa menarik dan memeluknya. Alfa mengendus wangi leher Viana dengan kuat dan terpejam. Rasanya cukup menenangkan sampai miliknya sedikit rileks. Alfa terus menghirup lehernya. Apakah ini yang dirasakan vampire? Apa sungguh ada tali yang mengikatnya dengan Viana? Bagaimana bisa tubuh bawahnya yang mati hidup tanpa bisa Alfa kendalikan? Alfa. Viana mendorong Alfa panik namun kesulitan. Alfa terus mengendusnya dan mengecupnya sekilas. Gue mohon, bantu gue, Viana Aurora. Viana tidak menoleh lagi. Dia menahan air matanya jatuh.
Dia terus menyeret koper mahal yang dibelikan Ayu untuk membawa keperluannya pindah. Viana tidak menyangka akan menjadi istri seseorang semuda ini. Bahkan mereka masih sekolah dan bisa sekolah. Bagaimana bisa begitu? Di dunia oren ini semua memang menjadi bisa. Viana masuk ke dalam mobil dan barulah air matanya tumpah di pelukan Ayu yang menjemputnya. Viana kecewa dengan orang tuanya yang begitu bahagia melepasnya dengan sekantong uang. Viana merasa dia dijual. Biar bunda yang bantu bahagiain kamu sebagai mertua. Ayu menenangkan Viana dengan begitu lembut. Panggil tante bunda ya, lanjutnya. Mereka menukar aku dengan uang, lirih Viana kecewa. Tidak, Viana. Kamu lebih berharga dari uang itu. Kamu akan lebih bahagia dari mereka, percaya sama bunda. Di mana, Viana? Ayu menatap anaknya yang terlihat lebih segar. Apa dia baik-baik aja? Kamu gak sakitin dia kan? Todongnya. Masih tidur, dia sibuk nangis, jawabnya cuek. Melihat itu Ayu menarik mangkuk yang berisi sarapan untuk Alfa. Bukannya tunggu bangun. Dia nanti merasa kayak wanita baya. Emang iya? Dia dibayar mahal, jawab Alfa masih dengan cuek. Sebenarnya Alfa sedang mencoba melupakan kejadian semalam. Ternyata hal yang sering dibicarakan Anton memang tidak buruk. Bayangan itu terus melintas. Alfa, tegur Ayu marah. Seharusnya Alfa berterima kasih pada Viana. Jika bukan dia, mungkin Alfa akan terus tersiksa dan tidak bisa menjalankan hidupnya yang normal. Viana menyeka air matanya, dia kembali naik ke atas tanpa ingin menyapa pemilik rumah. Alfa melirik itu, dia tahu Viana mendengarnya namun dia memilih tidak peduli karena nyatanya begitu. Apa tugas aku selesai? Viana mencoba membuka suara walau terus menunduk. Alfa menoleh. Tugas? Gumamnya. Belum, tunggu gue temuin penangkal kutukan, lo gue lepas. Jawabnya. Viana memilih diam. Lo belum sarapan, Ana? Viana membatu di tempatnya. Dia tidak tahu harus merespon bagaimana. Apalagi nama panggilan baru itu cukup asing menyapanya. Ana, mau sampai kapan lo duduk? Lo gak pergi sekolah? Alis Alfa bertaut heran. CK. Sekolah enggak. Jengkelnya. Viana tersentak pelan lalu menggeleng. Lo masih bisa sekolah walau udah nikah sama gue. Viana meremas jemarinya. Masih sakit, cicitnya. Gak bisa jalan banyak-banyak, malah jadi aneh, cicitnya. Alfa terdiam. Dia lupa sudah menyakiti Viana. Gue cabut, Alfa pergi begitu saja. Dan tak lama, Viana menjadikan sendirinya kesempatan untuk menangis. Semalam dia disentuh orang asing yang menjadi suaminya. Viana tetap merasa salah. Gimana? Beneran sembuh? Anton refleks menarik celana Alfa hendak mengintip. Alfa sontak memukul lengan Anton kesal. Sembuh? Gila sih. Dukun mana yang lo temuin, bantu gue. Anton berbisik memohon. Benar bukan, Anton pasti akan ingin pergi dan pastinya untuk ilmu kebal agar jagoan saat tawuran. Jadi, lo nikah sama Viana? Bisik Anwar. Ketiganya terlihat aneh di kantin ramai itu. Para gadis juga merasa heran walau tetap terpesona pada ketampanan 3A itu. Terkhusus adik kelas. Lo pada gak usah deket. Alfa menjauhkan kedua wajah sahabatnya itu. Dia secara agama bini gue. Wanjir. Anton berseru tertahan dan heboh sendiri. Untuk pertama kalinya lo endot. Anwar cekikikan. Alfa mengusap tengkuknya lalu tersenyum agak canggung. Ternyata gak buruk.
balasnya yang membuat dua sahabatnya heboh dan berhasil mengundang perhatian. Alfa masuk dan menutup pintu kamarnya. Kedua matanya meliar mencari keberadaan Viana yang katanya di kamar. Benar. Viana tengah fokus belajar di meja Alfa yang sudah lama tidak dipakai siapapun. Martabak buat lo, Alfa menyimpannya di meja. Viana menoleh dengan mata sayu yang terlihat tidak ada gairah hidup itu. Makasih, singkatnya dengan suara lembut yang khas. Viana kembali menulis catatan yang dikirimkan temannya untuk semua pelajaran hari ini. Viana tidak bisa menghilangkan kebiasaannya yang belajar hingga mimisan. Alfa menyimpan tas lalu melirik perban di lengan Viana. Alfa baru melihatnya. Tangan lo kenapa? Tanyanya terkesan cuek. Viana menyembunyikannya. Kegores. Jawabnya pelan. Viana terlihat canggung dan semakin canggung jika kilasan semalam terbayang lagi. Harus diperban? Alfa mendekat dan meraih lengan itu hingga Viana meringis. Jelas ini gak mungkin cuma gores, Alfa terdiam. Ada beberapa jahitan di luka itu. Apa yang terjadi? Pantas saja Ayu terlihat berbeda sikap padanya. Seperti sedang mengacuhkannya dan menjawab sekenanya. Alfa pikir mungkin bundanya itu tengah bertengkar dengan ayahnya. Lo mau bunuh diri? Enggak. Lo gak mau jujur? Coba bayangin, suara Viana bergetar lirih. Tiba-tiba hidup sama orang asing, bahkan lakuin yang semalam. Rasanya aku gila. Jujurnya lalu berderai air mata di balik kacamata cupu itu. Alfa melepaskan lengan luka itu. Mencoba sabar. Yang dikatakan Viana benar. Mereka terlalu asing untuk menjadi suami istri. Alfa hanya harus mendekatkan diri bukan? Kalau sembuh bilang, kita coba main biar deket. Alfa menyeka air mata itu tanpa sadar, setelah sadar barulah menjauh. Lagi-lagi benar. Mereka terlalu canggung. Alfa juga merasakan itu ternyata. Efek selama membuatnya hanya terfokus pada kepuasannya dan melupakan rasa canggung. Ingat, jangan lepas syalnya segera apapun. Alfa memutuskan ke kamar mandi. Viana mencoba menghentikan tangisnya. Semua membuatnya bingung dan asing. Dia masih perlu banyak adaptasi. Viana menatap lukanya. Dia menyesal melakukan hal gila itu. Naik. Perintah Alfa dingin. Tapi, Alfa. Nanti di sekolah ada gosip, suara Viana mencicit ragu dan tidak percaya diri. Naik angkot aja, lanjutnya menolak naik motor besar Alfa. Bisa heboh satu sekolah jika itu terjadi. Naik. Tekan Alfa lalu memasangkan helm dengan paksa. Viana membenarkan rambut yang menghalangi pandangnya. Aku, ucapannya terhenti. Lo mau gue marah ya? Naik. Viana pun naik, memegang ujung jaket Alfa dengan canggung. Motor pun melaju. Pegangan Viana mengerat, wajahnya terlihat pucat menegang. Mungkin karena pertama kali merasakan naik motor. Rasanya angin terlalu menerpa sampai rasanya hendak menerbangkan tubuh kecilnya yang kurus. Alfa meliriknya dari spion lalu memelankan lajunya. Viana pun mulai rileks, menatap apa yang motor itu lewati. Anu, aku turun di pertigaan aja. Alfa tidak merespon, terus menjius hingga sampai di parkiran sekolah. Dengan buru-buru agak panik, Viana turun dari motor dan melepas helmnya. Hanya sedikit yang berlalu lalang, tetap saja ada yang melihatnya. Semoga tidak akan jadi gosip. Makasih, cicit Viana lalu kabur dengan langkahnya setengah berlari. Alfa melirik sekilas dan membiarkannya. Dia menyimpan helm, mencabut kunci lalu melangkah. Alfa melirik jaketnya yang kusut di setiap sisi pinggangnya. Seberapa kuat Viana berpegangan hingga kusut. Woi. Anton berlari mendekati Alfa. Lo berangkat bareng.
todongnya setelah sampai. Gue sama Anwar kalau kenalan sama Bu Bos boleh? Tentu boleh. Mereka kedua sahabatnya yang akan sering bertemu dengan Viana, karena kini Viana akan sering berurusan dengannya. Via, udah sembuh? Tanya Putri dengan senyumnya yang lugu. Bisa dibilang, dia dan Putri sama-sama cupu dan kutu buku. Begitu kata mereka. Udah, Put. Keduanya pun melangkah bersama menuju kelas dan mulai membahas pelajaran yang membosankan tapi tidak dengan keduanya. Mereka menyukainya. Hingga murid semakin berdatangan dan waktunya untuk belajar pun dimulai. Viana sama seperti sebelumnya. Terus belajar dengan baik. Via, mau ke kantin? Viana selalu terlihat terbebani. Mungkin karena sering diganggu oleh segerombolan geng menyebalkan dan uang yang dia miliki selalu diambil. Duluan aja, Put. Oke, Putri memeluk buku catatan, kemanapun dia selalu membawanya dan dimanapun juga akan selalu belajar. Viana beranjak setelah cukup lama meyakinkan diri. Dia butuh makan dan hari ini jadwalnya full sampai pukul 5 sore. Viana mengatur uangnya agar tidak semuanya diambil. 5.000 di saku rok, 5.000 di saku atasan dan 5.000 lagi di kaos kakinya. Viana pun keluar kelas menuju kantin. Selama perjalanan ada 1-2 perempuan yang melirik padanya. Apa itu karena soal tadi pagi? Semoga saja hanya perasaannya saja. Viana mematung sesaat saat di hadapannya ada Alfa dan kawan-kawan tengah berjalan santai. Bahkan mereka bertemu pandang. Melihat itu, Alfa menggulung uang 100.000-nya bagai sampah lalu menyelipkannya ke saku Viana sampai si empunya berhenti melangkah. Untung koridor tidak terlalu ramai. Ini uang? Alfa menoleh ke belakang, menatapnya datar tak terbaca sekilas lalu terus berjalan dengan ditemani 2 celotehan sahabatnya. Alfa terdiam merenung sejenak. Geng Black bakal malakin dia ga menurut lo? Uang dari gue gede tadi, ujarnya. Pastilah, jawab Anwar yakin. Enak aja, itu sebagian uang saku gue. Alfa membalikan arahnya untuk kembali ke kantin. Kok lo kasih? Bunda yang suruh. Jajangan, Viana mencoba meraih uang yang digulung seperti kertas itu. Itu bukan punya. Pelit banget sih, manis. John mencolek dagu Viana membuat Viana mundur selangkah. Dia tidak suka jika mereka mulai menggoda dan mencolek-colek dagu, hidung atau pipi. Bahkan kini kacamatanya diambil. Sontak pandangan Viana buram. Jajangan, Viana hendak meraihnya namun tangan lain terulur merampasnya kasar. Viana menatap sosok tinggi itu yang begitu buram. Apakah Alfa? Tapi kan dia sudah pergi dari area kantin. Lo kok jadi ganggu kesenangan kita, Al? John mengeluh walau agak sungkan. Alfa memasangkan kacamata usang itu hingga kembali bertengger di hidung Viana yang tidak terlalu mancung. Pantas saja sering membenarkan kacamata. Viana menatap Alfa dengan jelas karena kacamatanya sudah terpasang. Kasih uangnya. Jangan ganggu dia lagi, cari yang lain. Kenapa? Semua yang menyaksikan berubah penasaran. Dia sepupu gue. Hah? Serius? Sejak kapan, kok? Karena kalian udah tahu jadi berhenti ganggu dia, Alfa mendorong bahu Viana pelan untuk menyuruhnya segera pergi. Viana menggenggam uang kusut itu dan mulai membeli beberapa makanan dengan tak nyaman. Lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Alfa terdiam sejenak, Anton dan Anwar sudah asyik mencomot jajanan adik kelas yang akrab dengan keduanya. Kalian mau jajan lagi? Traktir? Tebak Anton. Alfa mengangguk. Maulah. Anton merangkul Anwar lalu menyeretnya untuk memberi beberapa cemilan ringan. Kita sambil kenalan sama Viana. Bisik Anton.
Keduanya mendekati Viana. "Hai, Viana. Salam kenal ya, gue sahabat Alfa, namanya Anton, ini Anwar." Viana tersenyum kikuk lalu mengangguk canggung. "Lama." Kesal Alfa lalu mengulurkan helmnya pada Viana yang akan melintasinya. Maaf, aku naik angkot aja." Viana menatap sekitar dengan risih. "CK, naik?" Dingin Alfa seraya menarik lengan Viana agar tidak kemana-mana. "Tapi, mereka semua lambat laun pasti tahu lo sepupu gue, jadi naik." Alfa mulai menyalakan mesin motor. Viana melepas kacamatanya, memakai helm lalu naik dengan sangat terpaksa. Dia sungguh menjadi tontonan. Entah siapa saja orang yang kenal dia melihatnya. Viana tidak bisa melihat jelas jika kacamata dibuka. Motor pun mulai membelah kemacetan, mungkin karena waktu bubaran sekolah makanya macet. Viana terhenyak saat cukup jauh motor itu melaju dari sekolah, tangannya ditarik Alfa agar memeluknya. "Jaket gue kusut, gak bisa disetrika." Viana tidak merespon, dia sedang menegang kaku. Banyak sekali pengalaman pertama yang dia alami dengan orang baru ini. Viana masih selalu terkejut. Entah ada apa lagi ke depannya. Viana jadi tidak bisa fokus belajar. Bahaya. Kenapa Viana tidak melanjutkan pertanyaannya? Dia hanya bisa turun dan mengikuti Alfa memasuki toko pakaian khusus pria itu. Pasti mahal-mahal. Dari luar saja sudah terlihat. Viana mengikuti Alfa dengan langkah yang cukup jauh dan juga canggung. Penampilannya lusuh. Seragam sekolahnya tidak sebagus yang lain karena tidak pernah membeli yang baru. Yang dipakainya pun bekas. Alfa menoleh, menatap Viana dingin agak jengkel. Dia meraih lengannya lalu menuntunnya masuk. Alfa melepaskan genggamannya, dia mulai memilih kaos hitam asal, putih asal. Viana yang melihat memang tidak perlu pilih-pilih lagi. Viana merona saat Alfa membeli beberapa celana dalam. Belanja pun selesai. Viana kembali mengekor, berusaha mengimbangi langkah Alfa agar tidak tertinggal lalu dituntun lagi. Itu canggung rasanya. Masuk. Viana mengerjap bingung. Aku enggak, gak ada uang, cicitnya di akhir. Beli aja. Itu urusan gue. Alfa mendorong Viana agar masuk dan tidak banyak bertele-tele. Viana mencari yang termurah membuatnya tanpa sadar membuat Alfa menunggu cukup lama. Ini aja, Viana membawa sehelai kaos berwarna putih polos. Itu yang termurah. Jadi selama di rumah, lo gak akan pakai celana. Viana melotot samar. Enggak gitu, aku bawa kok. Jawabnya cepat dan salah tingkah. Oke terserah, abis ini kita ke toko seragam, tas, sepatu. Aku. Cepetan.